Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih dapat melakukan atau melaksanakan pembelajaran online, tentunya atas berkat rahmat Allah, dan karena rahmatnya kita semua masih diberi kesehatan hingga sekarang ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama agar nantinya pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Kemudian jangan lupa dari masing-masing peserta didik untuk mengambil absen atau mengambil daftar kehadirannya dengan list di WhatsApp group. Dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, materi pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Alokasi waktu dalam satu kali pertemuan ini yaitu 10 menit pembelajaran. Nah, terkait dengan materi pokok kita yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya, tentu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan atau pertemuan kali ini yaitu setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi, diharapkan peserta didik mampu untuk menyebutkan arti, menentukan isi kandungan, merencanakan sikap yang sesuai isi kandungan, serta menghafalkan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Anak-anak diharapkan untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, sekarang perhatikan kompetensi dasar. Di sini kita akan mencakup pengetahuan, yaitu nanti kita akan membahas atau menganalisis isi kandungan dari Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Selain itu, nanti kita juga akan membahas berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, yaitu tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberikan tayangan dan bahan bacaan terkait materi isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kemudian, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin untuk hal yang belum dipahami. Pertanyaan ini berkaitan dengan materi isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Peserta didik nantinya mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang terakhir, pada kegiatan inti ini, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, kalian amati dulu gambar berikut ini. Oke, jika sudah. Nah, setelah kalian mengamati gambar, ya, kemudian kalian kemukakan beberapa pertanyaan. Di antaranya, apa isi kandungan dari Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10? Baik, pembahasan yang pertama adalah isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Peserta didik diminta untuk mengirimkan sebuah video atau rekaman suara yang mana peserta didik itu membaca Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 dengan tartil ya. Arti dari Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10 yaitu
demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ini adalah Quran Surat Asyam ayat 1-10. Ada 7 fenomena alam yang sangat menakjubkan. Nah, peserta didik diharapkan mampu membentuk kelompoknya, kemudian mencari apa saja fenomena alam yang sangat menakjubkan di dunia ini yang terdapat dalam Al-Quran juga. Setiap kelompok mengumpulkan informasi atau mempresentasikan dan saling bertukar informasi mengenai materi isi kandungan Quran Surat Asyam ayat 1-10 atau tentang fenomena alam yang sangat menakjubkan yang ada di dunia ini. Setelah peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan sudah ada hasil kerja kelompoknya, maka hasil tersebut dipresentasikan di grup. Dengan adanya kelompok yang presentasi, diharapkan peserta didik yang lain mampu menyimak dan menanggapi kelompok yang tampil. Nah, pada kegiatan ini terakhir yaitu peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi isi kandungan Quran Surat Asyam ayat 1-10 atau kesimpulan tentang penjelasan sebelumnya. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal apa saja yang belum dipahami atau hal-hal apa saja yang masih diragukan atau belum ditemukan jawabannya. Setelah kita yang awalnya tadi memulai dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan sekarang yaitu kegiatan penutup. Yang mana di kegiatan penutup ini, guru peserta didik merefleksi pengalaman belajar, apa saja yang didapat dalam belajar pada pertemuan hari ini. Kemudian, guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Maksudnya pada pertemuan berikutnya yaitu seperti bab 3 karena yang dibahas bab pertemuan kali ini yaitu bab kedua. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup telah dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini, maka kita akan mengadakan sebuah penilaian yang mana nanti penilaian itu berupa pengamatan sikap, seperti mengamati sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian pengetahuan seperti tes lisan, penugasan, kemudian penilaian keterampilan untuk kerja, kegiatan diskusi, dan presentasi. Nah, penilaian atau evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai alat ukur atau alat untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai ataupun belum. Jika penilaian akhir rata-rata siswa baik, maka bisa dikatakan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini sudah tercapai. Mungkin sekian pembelajaran yang dapat disampaikan dan dipaparkan. Semoga kita dapat memahaminya secara bersama-sama dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.